Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risman Hasli, salah seorang guru sekolah dasar dari SDN 135 Salebo Mario, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan membagikan hasil best practice saya yang telah saya terapkan di SDN 135 Salebo Mario. Best practice yang saya terapkan ini adalah aplikasi Mobile Class Mario, aplikasi kelas digital yang menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif yang dapat digunakan oleh siswa dan guru di mana saja dan kapan saja. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pendidikan telah dihadapkan dengan situasi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung di ruang kelas antara siswa dengan guru harus dilakukan dengan sistem belajar dari rumah. Lingkungan sekolah yang biasanya digunakan untuk bereksplorasi, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa harus diterapkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Namun, kondisi ini bukan hambatan dalam menjaga kualitas pembelajaran di SDN 135 Salebo Mario, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya saya menggunakan WA Group dan Google Meet untuk berinteraksi dan melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, banyaknya kendala yang saya alami, khususnya saat menjelaskan materi pelajaran. Siswa cenderung merindukan situasi pembelajaran di kelas dengan sumber belajar yang tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi saya untuk tetap berpacu mempertahankan kualitas pembelajaran dan menghindari kemungkinan terjadinya learning loss. Sebagai langkah awal, saya mulai mendesain pembelajaran dengan pendekatan digital sesuai dengan kebutuhan, kondisi lingkungan, dan perkembangan zaman saat ini. Saya mengembangkan aplikasi pembelajaran yang dikemas layaknya berada dalam sebuah kelas dengan sumber belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Aplikasi ini diberi nama Mobile Class Mario. Mobile Class Mario merupakan kelas digital yang menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif. Mobile Class Mario ini terdiri atas 6 menu. Yang pertama adalah menu absen. Dengan menu absen ini kita dapat melihat rekap kehadiran siswa setiap hari dan kita juga dapat memantau lokasi siswa di mana dia berada. Menu yang kedua adalah menu materi. Dengan menu materi ini kami telah menambahkan beberapa ringkasan materi dan juga beberapa tambahan informasi, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan dalam bentuk animasi yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri. Menu yang ketiga adalah menu room tugas. Dengan menu room tugas ini dapat digunakan oleh siswa untuk mengumpulkan dan melihat tugas-tugas yang diberikan sehingga siswa dapat langsung mengerjakannya menggunakan aplikasi Mobile Class Mario. Menu yang keempat adalah menu room meeting. Dengan menu room meeting dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk melakukan meeting secara online atau dapat melakukan pembelajaran secara virtual. Di menu perpustakaan ini terdapat berbagai macam jenis buku yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar di rumahnya dan juga terdapat beberapa kamus-kamus online yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menyelesaikan dan menambah informasi yang dibutuhkan. Dan menu yang terakhir adalah menu kalkulator. Dengan menu kalkulator ini dapat memfasilitasi siswa untuk mengerjakan beberapa macam perhitungan sehingga siswa dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
Proses pembelajaran secara online cenderung pada siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar, sehingga selain sumber belajar berbasis digital, saya harus melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk memantau sejauh mana perkembangan yang dialami siswa di masa belajar dari rumah. Kecepatan masih rabu-rabu mengemas pembelajaran di dalam bentuk Android. Jadi kelas itu bukan hanya di sekolah saja. Ada 6 menu di sini dan 6 menu di aplikasi ini. Yang pertama adalah absen. Adapun manfaat penerapan Mobile Kelas Mario sebagai inovasi daerah ini yaitu pertama, menjaga kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang disingkat dengan PJJ. Yang kedua, meningkatkan literasi ICT guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, akan menghasilkan produk berupa aplikasi pembelajaran yang efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Dulu sebelum ada aplikasi ini, biasa pusing kalau mencari internet untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi sekarang karena ada jelas materi secara lengkap, anak saya tidak pusing lagi dan saya juga tidak kewalahan membimbingnya.